Selamat pagi Sobat Humas, senang sekali saya Ibdaliana bisa menyapa Sobat Humas kembali. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu atau tentunya tepatnya ketua dari komunitas motor yang suka otomotif. Ini tepat sekali ya kalau nonton video hari ini, yaitu komunitas dari Speed Scooter Syndicate. Nah, siapakah ketuanya? Langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Liana. Terima kasih hari ini diberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu ya Pak. Bisa perkenalan silahkan dengan netizen kita. Oh iya. Perkenalkan saya Bambang Wicaksono ya, dari Surabaya. Kemudian di komunitasnya namanya klubnya Speed Scooter Syndicate ID gitu. Jadi kalau di Instagram Speed Scooter Syndicate _ID gitu. Karena lingkup kita memang sudah nasional seperti itu. Kami bergerak di dunia otomotif, terutama jenis kendaraan roda 2 yaitu Vespa. Vespa. Okay. Bapak kalau dilihat dari uniformnya ini ya Pak, dokter ya? Iya, kebetulan saya menjalani peran di dunia sebagai seorang dokter ya. Oh, Bapak ini dokter juga ketua komunitas skuter Surabaya ya Pak. Ini Iya. Surabaya aja atau Jawa Timur Pak? Kalau untuk di Speed Scooter, saya memang foundernya ya di Indonesia ya. Oh, Di jadi masing-masing daerah ada chapter-chapternya gitu Mbak. Jadi misalnya Aceh, Iya. ada Speed Scooter Syndicate Aceh, Iya. ada Sumatera Utara, ada mana tuh, Palembang, Lampung, Oke. Jakarta gitu. Jadi Bapak yang berada di level tingkat Ya. nasional berarti Ini ya? markasnya ini, kafe ini. Oh, Nanti ini kita markasnya. lihat markasnya kantor kita di lantai 2 itu nanti. Oh, oke, Nanti kita luar ajak ke sana biasa, nanti. luar biasa. Bapak ini kan seorang dokter, tapi juga suka sama skuter juga. Iya. Saya tahu lupa alasannya kenapa Bapak suka sama skuter. Alasannya apa, Mbak? Soalnya kalau Bapak suka sama kereta api, susah Pak parkir di rumah sakit Pak. Bisa aja nih Mbak Liana. Bapak, Iya. Bapak mulai suka dengan skuter ini ya, Vespa. Itu sejak kapan Pak? Sejak kuliah saya, Kuliah tahun berapa Pak? 95. 95, oke. Iya. Sejak 95, kok bisa mulai suka dengan skuter itu alasannya apa Pak? Ya karena pada waktu itu ada semacam kejadian sehingga saya cuma dikasih Vespa gitu aja. Sebelumnya saya juga naik sepeda motor pada waktu itu, umumnya anak muda pada waktu itu ya kan. Iya. Sepeda motor Jepang, sepeda motor sport gitu. Tapi ada sedikit insiden hingga kemudian akhirnya udah kamu naik Vespa aja biar nggak bla 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 gitu. Oh iya. Dan lagi saya pertama kali bisa naik motor tuh ya Vespanya ayah saya, Sprint tahun 78. Itu belajar naik motor pertama kali. Oh, oke. Dari situ, dari Dari sejak pertama itu keterpaksaan gitu akhirnya ya sudah enjoy menikmati sampai akhirnya sampai sekarang ini. sampai sekarang suka sama skuter ini Pak? Vespa ya, Oke. apapun jenisnya. Iya. Terus ini komunitas Bapak ini berdiri sejak kapan Pak? Komunitas ini berdiri sudah mulai sejak 2015. 2015, 2015 mungkin sudah 7 tahun ya. 7 tahun ya, awalnya ya cuma di sekitaran Surabaya saja. Kemudian tumbuh berkembang di beberapa daerah, kemudian juga kita koordinasikan, kita bikin event tahunan, kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan seperti itulah Mbak pokoknya. Oh, oke. Selain touring ya. Ada touringnya juga Pak? Ada, touringnya tiap tahun kita lakukan touring. Oh, jadi memang ada apa namanya kayak semacam rencana kegiatan Ya, gitu ya Pak, touring tiap Jadi berapa gitu. 2016 itu kita pernah touring ke Sumatera Barat ya kan. Tahun 2017, 2018 itu Aceh, Sumatera Utara Aceh. 2019 Toraja. Kemudian 2020, 2021 kita vakum karena Covid ya. Iya. 2022 yang baru-baru ini kita ke Labuan Bajo. Dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo. Kalau komunitas ini sendiri Pak, sampai sekarang di tingkat Surabaya aja itu sampai berapa ratus Pak? Jadi kalau di Speed Scooter itu kan ada yang istilahnya itu jamaah kuro ya. Kalau kita ngomong Speed Scooter itu namanya jamaah kuro. Jamaah kuro. Karena logonya itu pakai kura-kura.
Oh gitu. Jamaah kuro itu ada yang soft depan tuh yang mempunyai ciri khas tertentu masuk regulasi, kemudian yang lainnya itu silahkan mau ikut gabung nggak apa-apa. Dan kalau yang tercatat ya banyak pasti. Untuk bisa terlibat, misalkan ingin masuk di komunitas ini gitu dokter, itu syaratnya apa dokter? Nggak pakai syarat apa-apa. Yang penting warga negara Indonesia atau warga negara asing juga nggak apa-apa. Yang penting itu kan wadah ini kan untuk hobi ya. Untuk hobi itu ya kita harus positif lah untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mahir berkendara gitu ya dokter ya. Jadi surat-suratnya lengkap, kemudian SIM punya, kemudian juga sudah dewasa, ada KTP kan gitu. Jadi syarat-syaratnya seperti itu. Terus betul-betul memahami tentang keamanan berkendara ya dokter ya tentunya. Makanya kita ada 5 hal yang kita jadikan sebagai aturan baku untuk masuk di speed scooter. Yang pertama itu safety. Safety. Iya benar. Safety berkendara. Safety itu bisa safety orangnya. Orangnya itu mulai dari safety gear itu kan harus komplit ya. Maksudnya helm yang standar. Kemudian juga kalau touring luar kota itu pakai sepatu, hal-hal gitu. Kemudian yang kedua itu speed. Speed sama skill ketiga. Speed itu karena kita speed scooter. Jadi ada batas minimal. Jadi kalau mau masuk yang soft depan ini, Vespa-nya ini harus bisa lari minimal itu 105 km per jam. Dengan Ulisse ya. Ulisse itu dengan batasan GPS. Jadi mereka akan mengetes sendiri di lintasan sirkuit atau di lintasan sepi gitu, sampai kemudian kelihatan kecepatan maksimalnya dia tuh minimal di 105 km per jam on GPS. Itu baru masuk soft depan gitu. Tapi bukan berarti kita terus ajak ngebut, enggak. Kita tidak pernah ngebut di jalanan, tidak pernah. Pembalap yang kelas internasional aja enggak berani dokter kalau karena jalan resiko. Umum ya, resiko. Tidak ada balapan liar, kita menolak balapan liar juga. Betul. Jadi safety, skill, speed, kemudian yang keempat itu adalah cool. Cool itu dalam berpenampilan kita harus rapi, bersih gitu. Seorang jamaah kuro itu nggak harus mewah tapi harus rapi, bersih, boys lah kalau dalam bahasa Surabayanya. Dan yang kelima itu tetap menjaga persaudaraan, brotherhood, sebagai salah satu ciri khas anak Vespa itu kan di brotherhood-nya, Mbak Liana. Iya benar. Nah, kalau ketemu sama-sama Vespa itu mau kenal mau nggak kenal pasti kita saling sapa. Iya. Ikatan persaudaraannya kuat ya dokter ya. Mau di player, mau di bel, mau di awe-awe ataupun apapun lah yang intinya menunjukkan hey gitu, say hello lah ibaratnya. Mau kenal mau nggak kenal gitu. Ada yang mogok pun kalau kenal nggak kenal, ya kita pasti minggir gitu. Dibantu. Ditanya minimal kenapa gitu. Nanti kalau misalnya bisa bantu kita bantu, minimal kita bantu dorong. Memang salah satu syaratnya untuk kalau ketemu sesama skuter itu biar disapa memang harus punya skuter ya dokter ya. Iya. Jadi saya pernah ketemu skuter, saya sapa dia diem aja. Karena saya jalan kaki dokter. Iya. Bahaya nanti kalau jalan kaki. Nanti kalau disapa malah berhenti, nanti Mbak Liana malah digodain dicuy gitu nanti marah nanti. Dikiranya mau nilang. Iya. Selain kegiatan touring ini, apa saja dokter yang dilakukan oleh komunitas ini? Selain touring ya biasanya. Saya dengar banyak yang kegiatan sosial yang bermanfaat. Ya, gitu. Jadi kayak kita sunatan massal kayak gitu. Kemudian juga memberikan bantuan-bantuan pada beberapa korban, misalnya ada kejadian-kejadian misalnya bencana alam atau apa, itu biasanya kita sarankan untuk berbagi lah seperti itu. Kemudian juga misalnya jadi memberikan donasi gitu ya dokter ya. Kemudian kalau Ramadan biasanya kita kirim sahur on the road kayak gitu-gitu. Pemberian bingkisan ke panti-panti asuhan. Jadi hal-hal yang sifatnya positif lah. Jadi memang kegiatan bermotor itu ada manfaatnya selain hobi, juga untuk membantu masyarakat, bukan malah meresahkan masyarakat ya dokter ya. Ya harusnya seperti itu. Wong kita kan di dunia hobi kan. Dunia hobi itu
lebih ke arah ini apa itu menyalurkan Kebahagiaan. menyalurkan kesenangan lah ibaratnya Iya. itu. Jangan malah memberikan rasa takut kepada orang lain gitu ya dokter ya. Enggak, itu kan bertentangan dengan substansi dari hobi itu sendiri. Iya, benar. Kalau yang memberikan apa istilahnya itu takutan ataupun kerusakan itu malah ya melukai juga. Iya, itu bukan bagian dari hobi. Masa Iya. hobi apa melukai orang lain kan aneh juga. Iya, benar-benar. Kita berusaha mengarahkan hobi ini ke sesuatu yang positif. Memang. Ya, luar biasa dokter. Dokter, ini terkait dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi di kota kita ya dokter ya, di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Di mana banyak sekali yang tadi sudah kita bicarakan tadi dokter. Pesan dokter kepada selaku ketua komunitas skuter ini dokter, kepada para pengguna motor itu sebaiknya seperti apa? Ya, jadi kalau dilihat itu kan sebenarnya kan fenomena gangster gitu ya Pak ya. Iya. Ya sekarang baru marak itu ya. Iya. Jadi gangster itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan motor. Cuma motor itu dijadikan salah satu media Sarana ya. untuk konvoy, ya kan. Iya, Makanya kan bukan klub motor kan mereka. Boleh berkumpul, nggak ada larangan berkumpul. Cuma ketika berkumpul itu kan memberikan suatu nuansa yang positif harusnya. Bukan berkumpul kemudian juga arak-arakan di lampu merah, blayer-blayer itu kan tindakan-tindakan yang tidak tertib sebenarnya. Apalagi saya dengar ada yang bawa senjata tajam, itu sudah masuk ranahnya hukum. Itu kalau seperti itu. Pelanggaran hukum. Ya, himbauan saya ya untuk anak-anak muda, teman-teman ataupun adik-adik yang di Surabaya ya silahkanlah untuk beraktivitas tapi yang positif. Dan Surabaya itu kota kita bersama, jadi harus kita jaga semuanya, ketertibannya, keindahannya, keamanannya itu harus tetap kita jaga. Kalau massa itu berkumpul, itu memang ada yang namanya psikologi massa. Iya. Dia akhirnya merasa yang paling gitu. Jadi ada semacam superioritas ketika massa itu berkumpul. Tapi tergantung dari leadernya dan tergantung dari niatannya sebenarnya. Kayak misalnya teman-teman NU masa berkumpul istighosah, ya walaupun puluhan ribu berkumpul ya aman-aman saja karena niatnya mau istighosah, kan mau berdoa. Teman-teman Vespa touring ke Bali ya mau puluhan ribu ya nggak ada masalah karena memang niatnya mau touring, mau mencari kesenangan. Tapi ketika berkumpul kemudian tidak ada suatu manfaat ataupun substansi, kita berkumpul tuh mau ngapain? Atau bahkan malah sudah ada niatan kita kumpul pokoknya kita rolling show of force kemudian beres-beres sepanjang jalan gitu, itu saya rasa mengganggu ketertiban. Mengganggu ketertiban, selain dilihat orang juga kurang pantas, akhirnya rentan untuk terjadi bentrokan dengan kelompok lain. Kalau misalnya ada beberapa kelompok kemudian sama-sama muter nih, kemudian berpapasan, ini kan rentan. Rentan terjadi apa? Terjadi perselisihan, terjadi bentrokan. Kalau sudah bentrokan yang susah siapa? Ya orang tuanya. Iya, benar. Ya aparatnya, ya masyarakatnya, semuanya. Masyarakatnya di situ niatnya jualan, mencari nafkah, akhirnya rugi dokter ya. Kasih ya. Berarti poinnya adalah gunakan motor itu juga komunitas untuk kegiatan yang baik demi kepentingan bersama, keamanan bersama dan juga masa depan yang lebih bagus. Iya, betul. Karena masa depan itu dibangun sejak muda. Iya. Kalau waktu mudanya tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, ya jangan harapkan nanti ketika dewasa mempunyai standing position yang diharapkan kan seperti itu kan. Betul. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu kan, tidak pernah ada. Karena banyak anak muda zaman sekarang itu prinsipnya itu begini dokter. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya pasti masuk surga. Itu harus dibangun le turumu ke soren. Tangi le turumu ke soren. Itu ya kalau menurut kamu itu ya itu kopi ini kurang kental, duli ini kurang adot, turunnya ke soren. Nah, yang punya pandangan seperti itu. Iya benar dokter, benar-benar. Jadi seperti itu. Dokter, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini, luar biasa. Ini merupakan sebuah wawasan untuk
adik-adik kita yang terutama juga pecinta otomotif ya Iya, dokter, semoga selalu menyalurkan hobinya untuk hal-hal yang positif Amin. dan tidak merugikan orang lain. Dan Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton channel YouTube Humas Polda Jatim, dan tidak lupa lagi dong untuk selalu subscribe dan like video kami. Baik, nantikan video-video lainnya yang juga tak kalah bermanfaat yang akan segera kami share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.